Para saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam renungan hari ini, Kamis 9 Juni 2016. Renungan dibawakan oleh Romo F.X. Marmidi SCY dari Pematang Siantar. Pertama-tama, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Yesus mengajar para murid dan orang banyak, katanya, "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir di hadapan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, sudah sekitar 3 hari ini kita mendengar saudara-saudari kita yang beragama Islam menyuarakan doa-doa di masjid karena dimulainya bulan puasa bagi mereka. Keadaan tersebut mengajak kita untuk bertanya diri, sudahkah hidup keagamaan kita benar? Dalam bahasa Sanskerta, kata agama tersusun dari 2 kata, yaitu a artinya tidak, dan gama artinya kacau. Agama berarti tidak kacau. Dengan menjalani hidup keagamaan yang benar, Tuhan Yesus mengajak kita supaya hidup kita tidak kacau, hidup kita menjadi damai, atau menjadi semakin terarah. Lantas, seperti apakah hidup keagamaan yang benar itu? Yesus menasihati para muridnya untuk tidak memiliki hidup keagamaan seperti yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka bukan pelaku sabda Allah meskipun mengetahui perintah Allah. Menghidupi keagamaan semestinya berangkat dari hati, bukan hanya sekedar tingkah laku lahiriah. Jadi, nilai keagamaan sangat tergantung dari sikap batin atau keadaan hati. Kalau dalam hati kita masih tersimpan rasa dendam, permusuhan, atau kejengkelan dengan orang lain, maka di mata Tuhan peribadatan kita kurang mempunyai arti. Mungkin kita pernah mengira bahwa berdoa atau pergi ke gereja itu dapat dilaksanakan hanya secara formal atau basa-basi saja. Yang penting pergi ke gereja dan berdoa, lalu Tuhan sudah melihat kita datang, kemudian
kita berharap bahwa kita mendapat berkat dari Tuhan setelah itu. Yesus mengingatkan bahwa ada yang lebih dalam dari itu, sebagaimana yang dijelaskan dengan menyebut larangan jangan membunuh. Perintah Allah melarang jangan membunuh. Di balik perintah itu ada prinsip bahwa Tuhanlah yang memiliki hak atas hidup dan mati seseorang. Oleh sebab itu, manusia harus menghargai hidup sesamanya. Jadi, Yesus menegaskan bahwa bukan hanya tindakan membunuh disebut sebagai dosa. Marah terhadap sesama, mengata-ngatai sesama sebagai kafir atau jahil sudah dikategorikan pembunuhan. Atau istilah sekarang adalah pembunuhan karakter. Berarti dosa membunuh itu bukan hanya menghilangkan nyawa orang lain dengan kekerasan atau senjata tajam, tetapi juga dengan membenci, mengumpat, dan marah-marah terhadap orang lain. Sikap demikian adalah sikap yang bisa merendahkan sesama manusia yang adalah gambar Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beragama membutuhkan sikap hati dan melakukan dengan benar. Beragama dan beriman itu membuat damai, bukan membiarkan kekacauan. Maka Yesus mengatakan bahwa lebih baik berdamai dahulu dengan sesama sebelum mempersembahkan persembahan. Namun, damai tidak ada kalau tidak disertai kasih. Tidak mungkin kita dapat merasakan damai jika kita tidak dipenuhi oleh kasih. Lihatlah, bila kita belum bisa berdamai dengan seseorang, berarti di situ kasih belum berbicara. Juga, bila kita belum nyaman dan damai dalam hidup keagamaan dan merasakan hidup keagamaan hanya sekedar kewajiban dan peraturan yang memaksa, berarti belum ada kasih dalam batin kita. Jika kita mempunyai kasih, kita pun akan menemukan damai dan membawa damai bagi orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.